Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi vektor. Masih ingat di pertemuan sebelumnya di bab 1 mengenai pengukuran. Nah, di situ ada besaran. Besaran yang dibedakan berdasarkan nilai dan arah. Ada dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Di mana besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Sedangkan vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya apa besaran vektor? Gaya. Ada gaya ke kanan maupun ada gaya ke kiri, ke atas, ke bawah, dan sebagainya. Kemudian contoh lainnya ada perpindahan, kecepatan, percepatan. Itu termasuk ke dalam besaran vektor. Nah, sekarang kita lebih perjelas lagi apa sih itu vektor, bagaimana cara penulisannya. Nah, vektor ini yang pertama akan kita bahas yaitu ada besaran vektor dan ada operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Sekarang kita akan bahas mengenai besaran vektor terlebih dahulu, di mana di besaran vektor juga nanti akan dibahas notasi vektor dan besar vektor, penguraian vektor, dan vektor satuan. Notasi vektor dan besar vektor. Bagaimana cara penulisan vektor? Jadi ada dua cara. Yang pertama, vektor itu ditulis dengan memberi tanda panah di atas huruf yang menyatakan vektor. Contoh, vektor A ditulis dengan diberi tanda panah di atas huruf yang menyatakan vektor. Vektor A berarti ditulisnya A, kemudian di atasnya diberi tanda panah. Ini adalah vektor A. Misalkan ada vektor B, bagaimana? Berarti B, nah di atasnya diberi tanda panah. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, vektor ini bisa ditulis dengan mencetak tebal huruf yang menyatakan vektor. Jadi vektor A ini bisa ditulis dengan A ditebalkan hurufnya, atau vektor B ini ditebalkan. Cuman untuk yang kedua ini dengan cara penebalan huruf biasanya kalau kita menggunakan komputer. Tetapi kalau kita menggunakan tulisan tangan di buku tulis, nah itu biasanya menggunakan tanda panah. Nah, bagaimana penggambaran vektor? Penggambaran vektor ini dia biasanya diberi anak panah yang terdiri atas pangkal dan ujung. Contohnya di sini. Nah, ini vektor F maksudnya apa? Gaya 100 Newton ke kanan. Nah, nilainya berapa? 100 Newton. Arahnya kemana? Ke kanan. Nah, ini dia vektornya. Titik pangkal ke ujung, ke arah kanan. Kemudian yang kedua, berapa nilainya? Nilai gayanya 200 Newton. Ke arah mana? Ke arah kiri. Ada ujung pangkal, titik pangkalnya. Ini titik pangkalnya dan ini ujungnya. Menuju ke arah kiri. Sama seperti yang ketiga, nilainya berapa? 300 Newton. Ke arah mana? Ke arah kanan. Dari pangkal ke ujung. Ujungnya mengarah ke arah kanan. Itu besaran vektor, memiliki nilai dan arah. Kemudian penguraian vektor. Jadi vektor ini bisa diuraikan menjadi 2 atau lebih komponen vektor.
Ingat kan di sumbu koordinat itu ada sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang vertikal. Nah, di sini ada vektor F. Ini ya. Vektor F ini membentuk sudut. Sudut apa ini? Sudut alfa. Kemudian vektor F ini diuraikan menjadi dua komponen di sini. Komponen Fx itu berarti terhadap sumbu X, dan Fy yaitu terhadap sumbu Y. Kalau kita disuruh mencari Fx, maka mencari Fx itu vektor F dikali dengan cos alfa. Tetapi untuk mencari Fy itu adalah F dikali sin alfa. Nanti lebih jelasnya lagi kita pelajari di operasi penjumlahan vektor dengan cara analisis. Nah, kita masuk dulu ke vektor satuan. Vektor satuan ini adalah vektor yang diuraikan ke sumbu X dan Y itu kalau dua dimensi. Paham ya? Dua dimensi itu ada sumbu X dan sumbu Y. Tapi kalau diuraikan ke tiga dimensi, maka ada apa lagi penambahannya? X, Y, dan Z. Nah, vektor satuan ini vektor yang mengikuti sumbu X, Y, dan Z. Untuk sumbu X yang mengikutinya adalah I. I nanti ditulis di atasnya dengan topi. Kemudian sumbu Y ini diikuti dengan J. Dan untuk sumbu Z diikuti dengan K, diberi topi. Nah, contoh ini ya. Ini ada vektor R, kemudian dia diproyeksikan kan, diuraikan kepada sumbu X menjadi Rx, diuraikan lagi ke sumbu Y menjadi Ry. Nah, diikuti vektor satuan, maka penulisannya vektor R dan pakai tanda panah sama dengan R X I topi, nah ditambah R Y J topi. Nah, kalau untuk yang tiga dimensi ditambah lagi dengan apa? Tambah R Z K topi. Nah, IJK itu diberi topi di atasnya. Dan untuk mencari besar vektornya itu tinggal kita akarkan. Bagaimana mencari besar vektornya? Besar vektor R sama dengan akar R X kuadrat ditambah R Y kuadrat. Nah, ini untuk dua dimensi. Kalau tiga dimensi ditambah lagi dengan R Z kuadrat. Ini adalah besarnya vektor. Tadi yang sebelumnya adalah vektor satuan. Kalau ini tanya besarnya vektor, maka R sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat ditambah Rz kuadrat. Kita masuk ke contoh soal. Nah, sini ada Santi berjalan ke arah timur sejauh 3 meter, kemudian berbelok ke arah utara 4 meter. Yang pertama, gambarkan dan nyatakan vektor perpindahan Santi tersebut dalam vektor satuan. Kemudian yang B yaitu hitunglah besar vektor perpindahannya. Di sini kita gambarkan Santi berjalan ke arah timur sejauh 3 meter. Arah timur berarti kemana timur? Timur itu ke kanan. Ini kita gambarkan yang pertama. Nah, ini dia yang pertama. Nah, dari tangkap atau pangkal menuju ke ujung. Nah, ini ke arah timur ya. Selanjutnya kemana dia?
berbelok ke arah utara 4 meter. Oke, ke utara berarti ke atas kan 4 meter. Nyatakan vektor perpindahannya. Berarti ini perpindahannya kan? Nah, ini perpindahannya. Ini kita tulis dia di sini 3 meter, ya enggak, di sini 4 meter. Vektor perpindahan. Perpindahan itu simbolnya adalah S. S dikasih apa? Tanda panah. Nah, ini penggambarannya. Kemudian yang diminta apa? Tulislah dalam vektor satuan. Nah, gimana tulis vektor satuannya? Berarti S vektor perpindahan sama dengan, ingat yang tadi, RXI ditambah RYZ. Ini kan berarti 2 dimensi ya, hanya ada sumbu X dan sumbu Y. Yang mendatar X, yang vertikal Y. Berarti bisa kita tulis, ini kita tulis dulu, S X I topi ditambah S Y J topi sama dengan, nah yang sumbu X itu berapa nilainya? 3. Berarti 3 I topi ditambah 4, yang sumbu Y 4 ya, 4 J topi. Nah, ini adalah vektor satuannya. Paham ya? Ini penggambarannya. Ini penggambarannya dan ini adalah vektor satuan. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah hitunglah besar vektor perpindahannya. Gimana tadi untuk besar? Maka S sama dengan nih SX kuadrat ditambah SY kuadrat. SX-nya berapa? 3 kuadrat ditambah yang Y, sumbu Y 4 kuadrat sama dengan 3 pangkat 3, 9. 4 pangkat 2, 16. 9 tambah 16, 25. Akar 25 berapa? 5 meter. Berarti besarnya vektor perpindahan yaitu 5 meter. Paham ya? Nanti kita masuk ke KBM selanjutnya yaitu tugas. Jangan lupa dicatat dan dipahami.